Pemirsa, Anda masih bersama Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Kawanan pembobol kantor Dinas Perkebunan Lampung Utara ditangkap warga. Alah, percuma coy, biar pajak coy, boleh kena denda. Bohong. Seorang warga Tanggamus protes biaya pemutihan pajak kendaraan yang masih tinggi. Abrasi pantai merusak permukiman di Lemong, pesisir barat. Antusiasme warga membayar pajak kendaraan selama program pemutihan pajak kendaraan di Lampung tinggi. Di antaranya terpantau di kantor Samsat Tanggamus pada Selasa siang. Ratusan warga pemilik motor hingga mobil antri mengurus pajak kendaraannya yang menunggak. Alah, percuma coy, biar pajak coy, boleh kena denda. Bohong cerita. Namun program pemutihan pajak di Samsat Tanggamus sempat menuai protes seorang warga yang mengeluhkan tingginya biaya pemutihan pajak sepeda motor. Dalam rekaman video yang diunggah di media sosialnya, pria bernama Ridwan tersebut menyatakan pemutihan pajak tidak berlaku untuk semua tarif. Ada beberapa denda dan tarif yang tetap harus dibayarkan. STNKB, STNK 160. Terkait permasalahan tersebut, Kepala Samsat Tanggamus menyatakan pemutihan pajak kendaraan berlaku untuk pajak pokok berikut denda jasar harja. Sedangkan untuk biaya penerbitan STNK, BPKB, dan pembuatan plat nomor baru harus tetap dibayar. Bagaimana viral yang kemarin itu memang kalau dia perpanjangan atau mutasi, memang BBN sama mutasi gratis. Tetapi untuk pembayaran STNK baru sama BPKB baru terus plat baru memang bayar, namanya STNKB. Jadi itu tidak termasuk dalam pemutihan. Termasuk juga jasara harja itu cuman dendanya aja yang diputihkan. Tapi untuk pokoknya untuk SWJK tetap bayar. Untuk perlu diketahui bahwa untuk STNK R2 itu jumlah dana yang dibayar 100.000. Terus R4 jumlah dana yang dibayar 200.000. Terus untuk TNKB platnya itu untuk R2 60.000, R4 100.000. Untuk BPKB yang baru untuk R2 225.000, untuk R4 375.000. Itu harus dibayar melalui Bank BRI. Ya, tidak ada pemutihan. Terkait munculnya permasalahan tersebut, Bupati dan Kapolres Tanggamus turut memantau pelayanan di kantor Samsat. Petugas Samsat diimbau menyosialisasikan tarif-tarif pemutihan pajak kendaraan. Saya lihat secara nggak ada kendala ya, cuman memang ada suara-suara di luar, ada sedikit kendala, ada misalnya jasa harga harus dibayar, padahal sekian orang kampung bahwa itu kemudian include semua, tapi ternyata jasa harga bayar. Alhamdulillah mereka diberikan pengertian oleh petugas di sini, kita bisa memahami ya, bisa dengan jelas membayar mereka, secara umum tidak ada masalah. Target absen pajak untuk Kabupaten Tanggamus berapa, Pak Bupati? 21 miliar. Berapa? 21 miliar. Itu perhitungan dari kantor pusat. Kantor pusat itu 21 miliar dan berharap itu kan TAD kita masing-masing di daerah kita. Selama program pemutihan pajak, petugas Samsat Tanggamus telah menambah loket dan jam kerja untuk melayani warga. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Nomor mesin dan nomor rangka. Memasuki pekan pertama program pemutihan pajak kendaraan, lebih dari 400.000 unit kendaraan telah membayar pajak.
Data tersebut disampaikan Gubernur Lampung pada Selasa siang. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Lampung, total kendaraan di Lampung sebanyak 3,9 juta unit, namun yang aktif membayar pajak 1,2 juta unit, sedangkan kendaraan yang mati pajak sebanyak 2,7 juta unit. Gubernur mengimbau warga memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan yang digelar selama 3 bulan hingga 31 Juli mendatang. Uang dari pajak kendaraan jadi pendapatan daerah yang akan dipakai untuk pembangunan, diantaranya perbaikan jalan rusak. Ada 4 juta data kendaraan di Provinsi Lampung, yang 4 juta kendaraan di Provinsi Lampung, kami bagi 2 juta ini yang 5 tahun ke atas tidak bayar pajak, yang 2 juta 5 tahun ke bawah tidak bayar pajak, dan 5 juta tahun ke bawah yang tidak bayar pajak ini 38%. Dengan harapan, dengan dilakukan pemutihan ini, kita bisa melakukan pemutihan data, pemutakhiran data, sehingga pemerintah Provinsi Lampung dan kepolisian tahu mana yang benar-benar STNK dan BPKB-nya masih aktif, kendaraannya masih ada, berlaku, dan masih akan menjadi wajib pajak kami ke depannya. Selama program pemutihan pajak, warga hanya dikenakan wajib pajak kendaraan tahun berjalan. Berikut adalah tarif pajak yang dibebaskan dalam program pemutihan pajak kendaraan. Bebas tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan, bebas sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan atau SWKLLJ, bebas biaya pajak progresif. Pemutihan pajak tidak berlaku penerbitan STNK, BPKB hingga pokok jasara harja tetap harus dibayar. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Para pengendara motor diimbau lebih waspada saat melintas jalan bawah tanah atau underpass di depan Universitas Lampung, Bandar Lampung, karena ada jalan yang retak di hampir sepanjang jalan. Supaya tidak celaka, para pengendara motor sebaiknya tidak menggunakan jalur terlalu pinggir. Keretakan juga terjadi di tengah jalan, namun lubangnya tidak terlalu dalam. Menurut warga, jalan retak telah terjadi sejak lama, namun belum kunjung diperbaiki. Ya sebenarnya ini kan posisinya di pinggir. Begitu dilewatin terlihat sepele ya kan, cuman ya nggak bisa disepelein, tetap ya perlu ada perhatian sedikit dari mungkin pengendara, ya lebih hati-hati dalam berkendara. Kalau bisa, kalau udah tahu jalannya seperti ini ya jangan terlalu ambil jalur pinggir, ya diperbaiki, kalau bisa diratain jadi biar rata setara supaya nggak ada genangan air juga. Jadi takutnya ambles apa gimana, atau ada kecelakaan yang tidak diinginkan ya kan. Jadi ya kalau bisa segera kayak gitu. Selain rusak, jalan bawah tanah ini juga kerap tergenang banjir saat hujan. Hal tersebut diduga karena saluran pembuangan air tersumbat. Ya ini emang sangat disayangkan ya, pertama, terus soal ini genangannya jalannya itu kalau hujan itu sering tergenang sebelah sini, apalagi kalau hujan deras gitu kan Mbak. Soalnya selokannya itu kurang lancar gitu airnya, apalagi kalau dari belakang ke depan sini juga. Jadi ya harapannya ke depannya semoga diperbaiki sih gitu. Karena dari beberapa warga juga ada respon pihak PU yang bakal menangani, tapi sampai sekarang belum ada gitu. Khawatir tidak sih ya jika tidak diperbaiki lama-kelamaan takut roboh gitu? Pasti sangat khawatir, apalagi bahwa ada untuk lalu lalang mobil juga kan. Sewaktu-waktu kalau penanganannya kurang cepat, tiba-tiba ambles nanti malah makan korban. Warga berharap pemerintah Lampung dan Pemkot Bandar Lampung segera memperbaikinya sebelum menimbulkan jatuh korban. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.